Hai, selamat datang di Alza ID. Kali ini kita akan ngebahas sebuah HP yang dulu sempat dibully tapi jadi laris manis di pasaran. Meski launchingnya bersamaan dengan seri XS yang merupakan seri paling tinggi saat itu, namun iPhone ini memiliki penjualan yang tinggi. Ini dia iPhone XR. Apakah iPhone ini masih oke untuk digunakan di tahun 2024? Mari kita bahas. Desain yang dibawa pada iPhone ini memang bukan yang terbaru. Maklum aja, ini udah cukup lama. Layarnya aja masih memiliki notch yang cukup besar. Tapi masih mending dibandingkan dengan seri iPhone 8 ke bawah yang masih memiliki home button. Dari bezelnya juga ini masih cukup tebal. Tapi setidaknya ini terlihat simetris untuk semua sisinya. Kecuali bagian atasnya karena terdapat notch. Jika dilihat-lihat lagi, bezelnya ini makin terlihat tebal. Karena pinggiran HP-nya ini menggunakan desain yang curve. Untuk bagian belakangnya ini menggunakan bahan kaca. Lumayan kan, buat nambah feel dan kesan mewah. Jadi nggak terlihat jadul-jadul amat lah. Untuk spesifikasinya sendiri ini terlihat kurang untuk saat ini. Tapi nanti kita akan buktikan secara real untuk penggunaannya. Dan ini dia spesifikasi dari iPhone XR. HP ini membawa layar sebesar 6,1 inch dengan chipset A12 Bionic 7 nanometer. Kamera belakangnya juga masih sama, yaitu 12 megapiksel. Dan kamera depannya 7 megapiksel. RAM yang dibawa yaitu 3 GB. Dan ada fitur NFC-nya. Lumayan kan? Untuk RAM-nya memang terdengar kecil banget. Cuman 3 GB aja. Tapi itu udah cukup kok untuk di device ini. Lagi pula Apple memang nggak keluarin RAM yang gede-gede banget. Karena efisiensi dari OS mereka sudah cukup optimal. Sedangkan untuk fitur NFC, ini buat saya hampir nggak kepake. Karena saya gak pernah pakai buat ke jalan tol, bayar parkir, atau bayar belanjaan. Paling saya gunakan untuk bayar bis aja, itu pun jarang banget. Tapi saya yakin orang di luar sana masih banyak yang perlu dengan fitur NFC ini. Apalagi kalau kerjanya sering banget lewat jalan tol, pakai bis, atau menggunakan alat transportasi yang lainnya. Ke bagian layar, HP ini memiliki bentang layar 6,1 inch Liquid Retina display dengan teknologi panel IPS. Resolusinya ada di 1792 x 828 pixel dengan kerapatan 326 ppi dan refresh rate-nya 60 Hz. Meski bukan menggunakan layar Super AMOLED seperti kebanyakan HP zaman sekarang, layarnya ini masih terasa nyaman untuk dipandang. Warnanya tajam, cerah, dan gak pucat. Jadi masih oke untuk saat ini. Selain itu, layarnya juga cukup lega. Jadi kalau mau nonton film atau main game, ini masih terasa nyaman dan responsif. Untuk bagian audio, suaranya cukup keras. Dan kualitas suaranya juga oke. Gak cempreng, suaranya jernih, bass, treble, dan yang lainnya juga berasa balance. Nyaman deh kalau buat dengerin musik atau nonton film. Untuk kamu yang masih suka headset kabel, di HP ini udah nggak support lagi jack audio 3,5 mm. Jadi kalau mau pakai headset kabel, harus beli yang lightning port atau beli konverternya. Nah, sekarang saatnya kita coba untuk tes performa main game. Seperti biasa, di sini saya akan main game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Untuk MLBB, settingan yang didapat itu grafisnya ultra dan frame rate-nya ada di high. Untuk experience-nya, saya merasa cukup nyaman menggunakannya. Gerakannya smooth dan responsif. Bermain selama 30 menit, suhunya ini tergolong normal. Cuman anget-anget aja, gak sampai panas banget. Sedangkan untuk bermain PUBG Mobile, settingan yang didapat masih oke banget. Yaitu dengan settingan grafis Ultra HDR dengan frame rate-nya ultra. Dengan settingan ini harusnya bakal nyaman banget buat main game ini. Gerakannya bakal smooth. Tapi ternyata ini membuat HP jadi cepat panas. Yang membuat game ini mengalami lag yang cukup parah. Saran saya kalau mau main game kayak gini, settingan grafisnya dan frame rate-nya diturunkan agar HP gak cepat panas dan tidak terjadi lag yang parah. Dan performanya pun jadi lebih stabil. FYI aja nih, saat saya main game menggunakan WiFi dan jaringan seluler, ternyata ada perbedaan suhu yang dihasilkan, di mana menggunakan WiFi lebih adem dibandingkan dengan menggunakan seluler. Mungkin hal ini karena jaringan WiFi lebih stabil dibandingkan dengan seluler.
Ke bagian kamera, HP ini hanya memiliki satu lensa kamera aja, yaitu kamera utama 12 megapiksel dengan aperture 1.8. Fitur yang tersedia pada kamera belakangnya cukup banyak. Ada time-lapse, slow-mo, video, foto, portrait, dan panorama, serta mendukung fitur Smart HDR for Photo. Untuk videonya sendiri ini bisa merekam maksimal sampai 4K 60 fps. Untuk kamera depannya dibekali dengan kamera 7 megapiksel dengan aperture 2.2. Fitur yang tersedia pun tidak jauh berbeda dengan kamera belakangnya. Untuk perekaman video pada kamera depan ini bisa merekam maksimal sampai 1080 60 fps. Hasil video kamera depannya ini terasa smooth, cocok banget nih buat kamu yang suka bikin vlog pakai kamera depan. Dan berikut ini adalah contoh foto dan video dari kamera iPhone XR. Hasil foto dari kameranya ini menurut saya bagus. Warna yang dihasilkan memang sudah mendekati aslinya. Untuk detailnya juga sudah bagus. Buat saya kekurangan dari kameranya ini tidak bisa adjust exposure, dan kalau dilihat lagi pada bagian yang exposure-nya tinggi, kameranya kurang bisa meredam. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kecerahan objek agar tetap natural. Tapi secara overall, ini hasilnya bagus. Ya, ini dia hasil kamera iPhone XR. Kamera belakangnya ini saya pakai resolusinya resolusi 4K di 60 fps. Ini cukup backlight ya, kalau ke yang terang tuh jadi kayak overexposure. Tapi kalau dilihat dari layar sih ini masih bagus, masih oke banget nih. Ini untuk yang settingan kamera depannya adalah 1080 60 fps. Kalau dari layar ini cukup oke, cuman agak dekat ya sama muka, terus agak getar-getar juga ini. Untuk backlightnya ya kayak gini. Beralih ke baterai, unit yang saya pakai ini baterainya ini tergolong boros. Dengan pemakaian yang tidak terlalu intens, dari 80% saya gunakan untuk PUBG Mobile, MLBB, YouTube, dan Instagram, sisa 20%. Dan HP ini hanya bisa dapat rata-rata SOT-nya di angka 3 jam saja. Hal tersebut saya anggap wajar karena memang umur HP ini udah cukup lama. Serta unit yang saya gunakan, baterai health-nya udah 81%. Untuk waktu chargernya ini memerlukan waktu 2 jam 18 menit, dari 20% sampai 100%. Waktu yang biasa aja, gak cepet dan gak terlalu lama banget juga. Masuk ke kesimpulan, dari tampilan HP ini memiliki layar yang cukup lega. Meski bezel di semua sisinya masih cukup tebal untuk saat ini, terdapat fitur NFC menjadi salah satu poin penting. Ini bakal berguna banget buat orang-orang yang suka pakai kartu e-tol. Jadi bisa langsung top up di HP ini. Untuk iOS-nya, iPhone ini dikabarkan bakal dapat iOS 18, tapi ini masih rumor. Jadi kita nantikan aja kabar selanjutnya. Sedangkan untuk minus pada HP ini ada pada bagian baterai yang udah cukup boros. Jadi mungkin harus ganti baterai kalau mau lebih awet lagi. Kemudian dari kamera yang nggak bisa di adjust exposure. Mungkin hal ini nggak begitu penting bagi sebagian orang, karena gak semua orang suka dengan atur-atur exposure sebelum ambil foto. Tapi yang jadi masalah adalah HP ini hanya punya satu lensa aja. Nggak ada lensa tele, ultrawide, ataupun makro. Jadi kalian harus lebih kreatif dalam menggunakan lensa wide-nya ini. Dan terakhir, HP ini jadi kerasa panas kalau jaringannya lagi gak bagus. Tapi kalau sinyalnya udah kembali normal, suhunya juga bakal kembali normal. Hal tersebut juga tentunya bakal mempengaruhi terhadap daya tahan baterainya. Makin sering jaringan buruk, maka konsumsi baterainya akan semakin besar pula. Jadi apakah masih relevan digunakan? Menurut saya ini masih relevan meski tidak dengan performa yang luar biasa. Tapi HP ini cukup mampu dan bisa diandalkan untuk di kegiatan sehari-hari. Menurut saya secara overall HP ini masih oke digunakan di tahun 2024. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat bersenang-senang. Alza out.